intens investigasi. Mungkin benar seperti kata pepatah bilang bahwa jika cinta itu buta. Hal ini beralasan lantaran ada beberapa orang yang tak peduli akan perbedaan usia ketika sedang dimabuk oleh cinta. Hal itulah yang kini tengah bersemayam pada diri seorang Eva Manurung, ibunda dari musisi Virgon. Pasalnya di tengah Virgon yang sedang berkonflik dengan Inara Rusli, alih-alih membuat ketenangan, Eva Manurung justru pamer pacar barunya yang masih berondong bernama Jordan Ali. Tak hanya sekedar pamer status mereka yang sudah berpacaran, keduanya bahkan tak malu mengumbar kemesraan di media sosial. Sontak hal itu pun membuat kehebohan publik, hingga Virgon dan sang kakak Feby Carol serta keluarga besarnya pun ikut meradang. Mengingat menuai kontroversi, lantas seperti apa Tessa Mariska yang justru sebut bahwa Jordan Ali dan Eva Manurung terlihat ketulusan cinta di antara mereka? Seperti apa pula Tessa yang menghimbau kepada Virgon dan Feby agar lebih perhatian kepada sang bunda daripada diambil alih oleh Jordan Ali yang justru menuai cibiran. Menariknya, berbeda dengan Tessa Mariska, seperti apa Barbie Kumalasari yang justru melihat hubungan Eva Manurung dan Jordan yang terlihat dipaksakan, hingga sebut apa yang dilakukan Jordan Ali hanya untuk mendapatkan kepopuleran dengan cara-cara yang tidak pantas. Dan bagaimana pula Inara Rusli yang melihat hubungan Eva Manurung dengan kekasih berondongnya, hingga Inara pun mendoakan yang terbaik untuk mertuanya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedekatan Eva Manurung yang tak lain ibunda Virgon dengan Jordan Ali, pria yang usianya terpaut 23 tahun, kini memang menuai kontroversi. Di mana tak sedikit warganet yang mencibir aksi-aksi tak pantas dari Eva Manurung yang sudah berusia senja itu, memadu kasih dengan pria berondong, hingga kemesraan mereka pun diumbar ke media sosial. Namun rupanya tak hanya netizen yang menyorot bucinnya Eva Manurung dan Jordan Ali. Tessa Mariska pun rupanya juga memantau kisah asmara dua sejoli beda usia itu. Menariknya, Tessa Mariska justru dukung hubungan Eva dengan Jordan Ali, lantaran menurut dirinya, Jordan dan Eva ini memang terlihat saling mencintai, yang seolah tak bisa terpisahkan. Tentu, pernyataan Tessa berbeda dengan pernyataan Feby Carol, kakak dari Virgon, di mana justru menolak keras hubungan antara ibunya dengan Jordan Ali karena terlihat sudah berlebihan. Namun menurut Tessa, dengan kerasnya Virgon dan Feby kepada sang ibu, justru akan membuat cinta antara keduanya akan semakin menggebu, karena yang namanya cinta memang tak bisa dilarang. Hal tersebut terbukti dari kemesraan yang Jordan tunjukkan tanpa ragu-ragu ketika memeluk dan mencium Eva di depan halayak media untuk membuktikan rasa kasih sayangnya. Iya loh, aku lihat juga kemarin ya. Kemarin aku di salah satu klinik kecantikan ya. Aku datang, sejam kemudian aku cukup pikir siapa sih gitu datang ya. Pakaiannya ini, pakaiannya kapelan, putih hitam dengan sepatu kets. Aku lihat siapa sih gitu, terus yang aku lihat kucuk-kucuk berdua ada datang dengan gandeng-gandengan tangan. Terus gue di dalam, ada Mbak Tessa. Ya aku lihat ini, mereka ini itulah ya. Namanya cinta semakin dilarang,
itu semakin menggebu. Ingat ya, kucing rasa coklat kalau udah cinta melekat. Ya itu yang kita harus tahu. Jadi semakin benteng itu dikibarkan, semakin dia akan menerobos. Semakin semangat untuk menerobos pelaku-pelaku cinta ini. Hati-hati loh kalau cinta, nggak terpisahkan. Habis itu perawatan nih berdua, minta yang satu kamar, yang ada 2 bed. Jadi perawatan di Dokwir itu ada yang 1 bed, ada yang 2 bed. Dia minta yang 2 bed tuh gandeng-gandengan. Coba, perawatan aja nggak terpisahkan. Abis itu aku lihat lucu kemarin si Jordannya sholat. Si Jordannya sholat. Si Mami Evanya juga mau kalah berdoa. Yang sini sholat, yang sini berdoa dengan cara mereka gitu loh. Kan mereka beda ini kan. Jadi yang ini berdoa dengan caranya, yang ini sholat dengan caranya. Itu serempak loh. Coba gue bilang, nih doanya apa nih mereka berdua? Aku bilang gini, lu doa apa? Iya gue kalau bisa dipersatukan. Yang ini doanya apa, Mam? Iya walaupun beda-beda kalau bisa satu. Gue bilang waduh kacau nih gue. Udah semakin anak muda aja nih 2. Udah lupa usia saya. Menurut Tessa, sosok Eva Manurung saat ini memang sedang butuh-butuhnya seseorang yang bisa memperhatikan dirinya, yang pada akhirnya sosok tersebut ada di diri seorang Jordan Ali. Bahkan Jordan juga mengungkapkan hal yang sama karena perasaan cintanya menjadikan dirinya bisa sebegitu perhatiannya dengan sang kekasih Eva Manurung. Bahkan menurut Jordan, jika dia terpaksa harus menjauh dari Eva, Jordan pun merasa tak ada masalah. Yang penting hubungan Eva dengan anaknya bisa berjalan dengan baik. Dengan syarat tambahan bahwa anak-anak dari Eva termasuk Feby dan Virgon harus memberikan perhatian lebih kepada sang ibunda. Makanya gue bilang kemarin gue ingatkan, jangan sampai Virgon, Feby, jangan terlalu frontal buat mama kalian. Mama kalian tuh kurang kasih sayang, kurang yang memperhatikannya, kurang perhatian gitu loh. Jadi dia merasa yang memperhatiin gue siapa, yang nyaman siapa nih gue. Nah jangan sampai, yang ini udah terjadi mau gimana kita bilang gitu. Dan dia gue liat nyaman banget di Jordan. Kalau memang kalian sayang sama mama kalian, kalian rangkul mama kalian ya. Virgon, Feby, kalau sayang sama mama, rangkul mamahnya sayang, dirangkul. Kasihkan kasih sayang. Kalau misalnya kalian nggak sempat karena kalian kerja, misalnya Virgon kan show-nya saya lihat tuh padat tuh, dilihatin Mami Eva kan show-nya padat tuh. Oke, Feby juga kerjanya banyak. Kasih seseorang yang kalian percaya untuk menyayangin mama kalian, untuk memperhatikan mama kalian sehari-harian di rumah. Apa keperluan mama kalian disayangin itu, mama kalian hanya butuh itu kok. Hanya butuh perhatian, hanya butuh kasih sayang. Nah, jangan dia sampai dapat kasih sayang yang kalian gak suka, di luar logika kalian. Ini udah terjadi, mau bilang apa? Kesendirian, ya kan? Intinya kesepian sih Mbak, sepian. Ada yang memperhatikan, itu aja sih ininya. Ada yang memperhatikan. Ya gimana sih kalau kita apa-apa ya sendiri, apa-apa sendiri gitu. Jadi ya nggak bisa. Bayangin. Saya juga nggak bisa nyalain juga. Sebagai anak perempuan dari Eva Manurung, Feby Carol memang sempat tak terima ketika dirinya disalahkan oleh Jordan Ali lantaran tak ada waktu untuk memperhatikan sang ibu. Padahal Feby sendiri juga memiliki keluarga dan anak yang harus dirinya urus, tak hanya mengurus ibundanya saja. Bahkan Feby menegaskan dirinya akan selalu ada jika dibutuhkan, namun tak setiap waktu. Karena Feby sendiri sadar posisinya sebagai anak yang harus mengurus orang tuanya. Lu bilang, kalau kakak nggak setuju, dia bilang kemarin gue lihat kan di wawancaranya dia. Kalau kakak nggak setuju nggak apa-apa, aku juga nggak dekat sama mami. Tapi setidaknya kakak kalau pergi, kalau mami sendiri anterin katanya. Kakak nginep segala macem, dia nyalahin gue nggak ada waktu. Lu tahu, gue punya keluarga, gue punya anak. Nggak mungkin 24 jam gue sama nyokap gue, ada gila-gilanya. Ya kan, udah gitu lo tahu anak gue tuh hiperaktif, terus gue juga OCD, gue tuh orangnya lo tahu sendiri, apa dikit harus resik, apa dikit harus bersih, apa dikit jadi ribet bro, gue nggak nyaman.
Kayak gitu loh, bukannya gue nggak mau nganter. Sebelum lu masuk ke dalam keluarga, circle keluarga gue dan kita orang, gue juga selalu ada di part-part yang memang itu urgent, di part-part yang memang itu penting ya. Gue selalu dampingin nyokap gue anak cewek bro, gue tahu posisi gue. Lu ada-ada aja ya. Lu sekarang nyalain gue, lu senggol gue, lu kurang hits lagi. Gue sebutin nama lo biar hits, Jordan Ali. Ya timbul pertama sih emang ya waktu masalah kasus yang anaknya itu ya emang mami merasa kesepian, merasa butuh disupport. Anak-anaknya juga kan sibuk dengan sama dunianya sendiri. Nah makanya waktu itu saya selalu support mami, yang doain mami yang terbaik sama anak-anaknya yang terbaik kayak gitu ya. Jadi mungkin wajar lah, mungkin mami menaruh perasaan duluan ke saya, mungkin rasa perhatian saya yang bikin mami baper gitu. Jadi buat kita berdua nggak ada salahnya kalau misalkan mami mencintai aku mencintai mami, ya nggak ada salahnya kan. Mami single, aku single. Jadi apa yang harus dipermasalahkan? Kalau misalkan dipermasalahkan beda usia, emang kita boleh kalian dipermasalahkan sama beda usia. Tapi yang namanya cinta itu kan tidak dipaksakan. Dengan tulus hati kita, tidak mandang usia, materi, fisik, ya kan? Jadi menurut saya sama mami ya nggak harus dipermasalahkan kayak gitu. Kecuali kalau misalkan mami ada istri, ada suami, aku ada istri, baru dah kalian mempermasalahkan. Dan walaupun ditentang habis oleh keluarga besar dari Eva Manurung, tetapi bagi Jordan Ali yang namanya cinta muncul begitu saja. Lalu Tessa juga melihat sosok Eva Manurung memang memiliki sifat yang tidak dimiliki perempuan muda seusia Jordan. Yang pasti hal tersebut membuat Jordan pada akhirnya lebih nyaman bersama Eva. Walaupun menurut penuturan Jordan juga demikian, akan tetapi Jordan ternyata juga ditentang oleh orang tuanya pada awalnya. Tetapi Jordan mengaku setelah diberi pengertian, orang tuanya pun bisa menerima hubungannya dengan Eva Manurung. Kalau misalkan aku nggak sayang sama mami, kalau aku nggak peduli sama mami, ngapain aku buat konten-konten seperti itu nggak jelas, ya kan? Ngerusak nama mami juga, ngerusak nama aku juga, ya kan? Itu kan di situ kan karena kita saling peduli, saling support, saling ada rasa. Jadi buat kalian yang nggak boleh menghakimi seperti itu. Semua orang kan berhak bahagia. Jangankan aku, kalian juga berhak bahagia kan? Gimana perasaan kalian kalau misalkan bahagia kalian diatur sono sini, dilarang ke sana sini? Gimana perasaan kalian? Jadi please sama-sama saling kita hargain, sama-sama kita saling menghargai orang. Jadi nggak boleh kalian menghakimi antara aku sama mami juga gitu, nggak boleh. Misalnya gini, tapi benernya gini, Jordan ngeluh, Imam gini, namanya anak bujang ya, pasti ada masalah. Sama mami Eva dicari solusi, dinasehatin, diberitahu, itu yang nggak didapat Jordan dari orang. Mungkin Jordan bisa cari pacar seusianya, tapi namanya seusia sama seusia, mungkin egonya masing-masing ada. Itu yang sering berantem. Kalau di mami Eva mengalah. Jordan gini, mami Eva mengalah gitu. Gini, mami Eva mengalah. Mana memberikan kasih sayang itu. Yang saya bilang nyaman, hati-hati dengan nyaman. Kalau udah nyaman, itu logika udah nggak main. Logik udah nggak main. Maaf banget. Banyak orang yang kita lihat yang married, yang pacaran, kita pikir tidak bakalan. Tapi kenyamanan yang mereka cari. Lalu seperti apa pula berbeda dengan Tessa Mariska, Barbie Kumalasari justru melihat hubungan antara Eva Manurung dan Jordan Ali yang terlihat dipaksakan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens.
Dan ketika melihat hubungan yang dijalani oleh Eva Manurung dan Jordan Ali, Barbie Kumalasari justru berada di posisi kontra, seolah tak pantas melihat jauhnya umur di antara keduanya. Bahkan Barbie juga menyampaikan bahwa melihat aksi hingga pernyataan Jordan Ali yang menggebu-gebu bahwa dirinya benar-benar cinta tulus dengan Eva Manurung, hal itu justru dinilai Barbie terlihat Jordan sengaja ingin pansos. Di sisi lain, di saat Jordan yang dinilai hanya sebatas ingin pansos, Barbie justru menilai sebaliknya dari sosok Eva Manurung yang justru kedemenan ketika melihat sosok Jordan Ali. Hingga pada akhirnya, melihat semakin lengketnya mereka berdua, justru di mata Barbie, hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali semakin terlihat gimmick dari keduanya. Apa ya, tidak mendidik menurut aku. Memang akhirnya jadi norak gitu, yang tidak pantas sih menurut aku gitu. Mungkin sama seperti anaknya ya, kalaupun sekarang misalnya dari misalnya Feby juga merasa ada unek-unek atau apa, ya wajar, namanya anak kan gitu ya, karena maminya yang mau. It's simple gitu. Kalau aku kan udah ngasih tahu, ini nggak bener mam, jangan diterusin. Mami juga kan bilangnya, katanya dulu udah kenal lama. Ketika aku tanya Jordan kenalannya di IG, itu gimana ceritanya gitu loh. Ya kan kenalan di IG, Jordan yang ya biasalah namanya cowok mungkin ngelihat mamanya Virgon, mungkin dikira tajir, dikira duitnya nggak berseri ya kan, dikira waduh bakal dapet mobil atau dapet apa ya. Intinya ya mama juga dayung bersambut ngeladenin dari kedua belah pihak, yang satu mau pansos, yang satu juga kedemenan juga. Ya bagaimana kita mau ngelarang juga susah gitu, karena ya namanya demen itu nggak bisa dibohongin. Buktinya gue mengundurkan diri karena dari awal kau jadi jealous ke gue ya, so what gitu loh. Kan nggak mungkin banget, nggak tipe gue juga yang model kayak Jordan gini. Gue bisa dapat 10 lebih dari Jordan gitu loh. Masa gue harus dicemburuin? Dan mama tau lah aku tipe orang yang gue suka cowok yang laki, tapi kalau yang terlalu kayak cewek I'm so sorry gitu loh. Nah, tapi mama sendiri kan memang menikmati, aku lihat dia kan malah makin hari makin ho-oh banget ya, sampai nginep di Bekasi, nggak pulang-pulang ya kan. Aduh, gue sampai mikir oh my god, ini tinggal nunggu meledaknya doang. Itu udah aku prediksi dari 3 bulan, ada ya 3 bulan yang lalu. That's why banyak kok chatting aku itu, semuanya panjang lebar aku ngomong dari 3 bulan yang lalu bahwa ini nggak bagus, nggak usah diterusin. Tapi ya mama lebih memilih dia. Ya udah, silakan dengan konsekuensinya. Ya kayak gini kan kalian bisa nilai sendiri, yang manfaatin siapa. Yang cowok pengen ketenaran, yang cewek mungkin juga butuh ditemenin, ya kan, butuh teman, butuh kesepian juga. Kesepian ya, kalau kesepian juga ya kenapa juga harus sama berondong gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau duitnya banyak. Aku doain mungkin mama duitnya banyak banget, mau ikut kayak Barbie Kumalasari ya nggak apa-apa ya kan, kita mah seneng-seneng aja. Tapi kan kasihan kalau emang duitnya lagi pas-pasan terus belain buat orang, nah bentar lagi juga ditinggal, lihat aja nanti gitu loh. Bahkan Barbie juga sebut cara Jordan tak lazim dan terkesan palsu, di mana demi untuk mendapatkan kepopuleran, Jordan harus menggunakan cara-cara yang tidak pantas. Karena terlihat banyak yang tidak sejalan, dimulai dari caption saat memposting kemesraan di media sosial dengan kata-kata mesra, namun saat ditanya kedekatan, Jordan hanya sebut sebatas ibu dan anak. Tidak konsisten dari Jordan itulah yang dinilai Barbie begitu menjijikan. Karena ketidakkonsistenannya itu, Barbie jadi enggan untuk kembali berteman dengan Jordan Ali. Jordan, I'm sorry Jordan gitu, walaupun kita temenan tapi cara lu tuh banyak banget yang menurut gue tuh gak lazim gitu. Dan gue gak bisa berteman dengan orang yang muna gitu loh. Bilang kalau iya tidak, jangan iya tidak, atau gua nggak pansos tapi lo pansos ya kan. Sekarang lo bikin konten kayak orang kecintaan, pelan lo nganggepnya begitu ditanya ya ibarat sayang ibu dan anak, tapi tulisan caption lo cinta ini itu ya kan, jijik gitu loh. Tapi ya mama kan maju terus, makanya ya mungkin
nggak ngerti karena mungkin kebutuhan ekonomi atau jalur keuangannya juga udah bingung mau diapain. Awalnya bikin konten mungkin yang standar-standar emang kagak naik-naik. Ya kan namanya viral kan gak gampang. Kita kan sebagai teman dekat kan juga prihatin. Tapi bagaimana kalau orangnya dikasih tahu juga menikmati, ya memang suka. Kalau orang yang lagi bercinta lagi menikmati, ya mau anak ya mau apalagi aku orang lain, anaknya sendiri kagak ngomongnya nggak didengerin, ya bagaimana? Ya sekarang akhirnya jadi konsumsi publik, bukannya bagus jadi jelek, ya ini yang aku udah prediksi gitu. Lantas seperti apa pula Inara Rusli yang melihat hubungan Eva Manurung dengan kekasih berondongnya? Hingga Inara pun mendoakan yang terbaik untuk mertuanya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Di sisi lain, Inara Rusli yang tengah sibuk mengurus perceraiannya dengan Virgon juga tak memungkiri melihat sikap mantan mertuanya itu yang kini sedang jatuh cinta kepada pacar berondongnya. Terlihat tak banyak bicara, namun Inara justru mendoakan yang terbaik untuk mertuanya, mengingat urusan jodoh tidak ada satu orang pun yang tahu. Meski begitu, Inara sedikit memberi peringatan kepada pelaku yang mempermainkan jodoh, karena jodoh itu sakral dan pemberian dari Tuhan. Sangat disayangkan jika soal jodoh justru dipermainkan untuk urusan ketenaran belaka. Di luar yuridiksi saya. Ya, saya sih nggak ada niat untuk mendiskreditkan siapapun, karena kita nggak pernah tahu jodohnya orang siapa. Dia juga berhak menentukan masa depan beliau, jodohnya seperti apa. Cuman siapapun itu mudah-mudahan bisa tulus ya, maksudnya bukan karena gimmick atau apapun itu, karena perihal jodoh itu menurut aku sakral sih, kalau untuk dipermainkan jadi gimmick. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.